Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan tugas video Pancasila kelompok yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Haris Adi Pratama, NPM 235/2001, dan teman saya yaitu Muhammad Inka Komaini, NPM 235/2019. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk karakter, identitas nasional, dan kesadaran politik masyarakat Indonesia. Berikut adalah analisis yang lebih mendalam mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam konteks tersebut. 1. Membentuk karakter yang berkualitas. Karakter yang baik merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, beretika, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu diajarkan nilai-nilai moral, etika yang esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman tentang nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, toleransi, dan tanggung jawab membantu membentuk karakter yang kuat dan positif pada individu yang kemudian tercermin dalam interaksi sehari-hari dan kontribusi mereka terhadap masyarakat. 2. Menguatkan identitas nasional. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, dan agama. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan memainkan peran kunci dalam memperkuat rasa persatuan dan identitas nasional. Melalui pemahaman mendalam tentang sejarah, budaya bangsa, dan nilai-nilai Indonesia, individu mampu menginternalisasi makna menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa solidaritas di antara warga negara, tetapi juga melahirkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan memajukan kekayaan budaya dan keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. 3. Meningkatkan kesadaran politik. Kesadaran politik yang tinggi penting untuk membangun masyarakat yang demokratis dan partisipatif. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu diberikan pemahaman tentang sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan demikian, mereka menjadi lebih sadar akan hak-haknya, mampu mengkritisi kebijakan yang ada, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nasib bangsa dan negara. Mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peran dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara dengan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh bangsa. Individu didorong untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan negara. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademis, tapi juga aktif dan peduli terhadap permasalahan sekitarnya. Secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan memegang peran yang sangat penting dalam membentuk karakter yang berkualitas, memperkuat identitas nasional, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat Indonesia. Dengan memprioritaskan pendidikan kewarganegaraan yang holistik dan berorientasi pada pembangunan karakter, Indonesia dapat menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman dan berkontribusi secara positif dalam memajukan bangsa dan negara. Tentu mari kita lanjutkan dengan beberapa poin tambahan. 5. Memperkuat pluralisme dan toleransi. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi budaya, agama, maupun suku bangsa. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam mempromosikan pluralisme dan toleransi di tengah keberagaman ini. Dengan menyampaikan nilai-nilai saling menghormati, menghargai perbedaan, dan bekerja sama lintas budaya, individu dapat membentuk sikap yang eksklusif dan menghormati hak asasi manusia semua warga negara tanpa memandang perbedaan yang ada. 6. Menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat patriotisme. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu diajak untuk mengembangkan rasa cinta terhadap tanah airnya. Ini tidak hanya cukup rasa bangga terhadap sejarah dan prestasi bangsa, tetapi juga kesediaan untuk berkorban demi kepentingan negara. Semangat
patriotisme. Ini penting untuk memotivasi individu untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan negara dan menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Indonesia. 7. Membentuk pemikiran kritis dan analitis. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis pada individu dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Individu dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Ini penting dalam konteks pembangunan masyarakat yang berdaya saing global, di mana kemampuan berpikir kritis menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan kompleks. 8. Mengurangi polarisasi dan konflik sosial. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat membantu mengurangi polarisasi dan konflik sosial dalam masyarakat dengan menyediakan platform untuk dialog dan pemahaman antara kelompok yang berbeda. Individu dapat memahami perbedaan mereka dengan lebih baik dan mencari solusi yang bersama-sama menguntungkan. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai, di mana keberagaman dihargai sebagai kekayaan yang memperkuat bukan memecah belah. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan yang esensial bagi pengembangan individu dan kemajuan masyarakat. Melalui pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia dapat melahirkan generasi yang berbudaya, berwawasan luas, dan bertanggung jawab, siap menghadapi tantangan masa depan dengan keyakinan dan keberanian. Secara hukum, konsep pendidikan kewarganegaraan juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang 1945 berikut adalah beberapa aspek penting tentang pendidikan kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang 1945. 1. Pasal 31 ayat 4 dan Pasal 32 ayat 1. Pasal 31 ayat 4 menyatakan bahwa pemerintahan menyelenggarakan pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Semesta itu, Pasal 32 ayat 1 menegaskan bahwa pemerintahan memajukan kebudayaan nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, serta memiliki akhlak mulia sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan, sambil memajukan kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Pasal 31 ayat 3 dan Pasal 31 ayat 1. Pasal 31 ayat 3 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan Pasal 31 C ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, hal ini menekankan pentingnya akses yang merata terhadap pendidikan yang mencakup pembelajaran tentang nilai-nilai kewarganegaraan. 3. Pasal 32 ayat 2. Pasal 32 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah mengembangkan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang memungkinkan perkembangan manusia Indonesia secara seutuhnya, jasmani, rohani, intelektual, dan sosial budaya yang diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk memfasilitasi perkembangan yang holistik pada individu Indonesia, mencakup aspek-aspek fisik, spiritual, intelektual, dan seksual budaya yang semuanya berkontribusi pada pembentukan karakter dan kesadaran kewarganegaraan yang kuat. 4. Pasal 32 ayat 3. Pasal 32 ayat 3 menekankan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Ini menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Pendidikan dasar merupakan fondasi
fondasi penting bagi pembentukan karakter dan kesadaran kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, Undang-Undang 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan kenegaraan di Indonesia. Melalui ketentuan-ketentuan ini, pendidikan kenegaraan diharapkan dapat memberi kontribusi yang signifikan dalam membentuk karakter, identitas nasional, dan kesadaran politik masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan cita-cita bangsa. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata, saya mohon ampun pada Allah SWT. Sebagai topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.